Tapi ketika Mbak Tiara itu minta maaf dengan cara seperti kemarin misalnya, termasuk membuka tentang nyumbang sekian, orang malah menjadi kurang berkenan gitu loh. Ini orang minta maaf kok seperti mempolitisir keadaan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, permintaan maaf Tiara Marlin yang sampai sekarang belum dikabulkan oleh Haji Faisal ditanggapi oleh Gus Rofi. Gus Rofi menilai permintaan maaf Tiara Marlin ini kurang tepat. Seharusnya Tiara Marlin jika meminta maaf itu datang sendirian, dan Tiara Marlin mengungkapkan penyesalannya kepada Haji Faisal, tidak malah mengungkit-ungkit soal uang donasi dan bikin masalah baru. Hal ini menurut Gus Rofi malah membuat situasi menjadi panas lagi, dan kemudian seakan-akan Tiara Marlin mempolitisir keadaan. Kemudian Gus Rofi juga mengatakan bahwasannya Haji Faisal yang tidak memaafkan ini jangan di-framing seolah-olah Haji Faisal bukan orang yang bisa dan mudah memaafkan. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Tiara Marlin sebagai orang yang bersalah. Dan seharusnya Tiara Marlin mendatangi Haji Faisal dan berusaha benar-benar untuk meminta maaf. Berikut ini apa yang dikatakan oleh Gus Rofi selaku penasehat spiritual dari Haji Faisal yang sejak awal memang membela Haji Faisal untuk memenangkan hak asuh dan hak perwalian Gala. Dan sebenarnya Gus Rofi sendiri juga sudah pernah sharing kepada Tiara Marlin di awal-awal dulu agar tidak sembarangan untuk menghina dan mencaci Haji Faisal. Nah, bagaimanakah lengkapnya Gus Rofi memberikan keterangannya soal Tiara Marlin yang malah mempolitisir keadaan dan juga malah bikin framing Haji Faisal ini bukan seorang pemaaf, padahal Gus Rofi sendiri menyaksikan bahwasannya Haji Faisal ini sebenarnya orang yang pemaaf asalkan tahu dan benar dalam meminta maaf dan tidak bikin gara-gara lagi. Nah, simak sendiri apa yang dikatakan oleh Gus Rofi. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Betul kan kita saudaraan sama Ridwan Kamil, seadam dan sehawa, sebangsa dan setanah. Aku percayalah sama Pak Haji gitu. Aku percaya sama Haji apa beliau apalagi disorot orang baik kan di seluruh Indonesia gitu kan. Beliau nggak mungkin lah, Allah aja maha pemaaf. Masa Pak Haji setega itu gitu kan sama aku. Terus aku juga kan punya anak kecil gitu. Insya Allah pastilah awal akhir juga pasti memaafkan aku. Enggak lah, lanjut hukum itu. Ini lanjut ya. Sejauh hukum mengatakan bahwa dia itu bersalah, dia bersangka, lanjut. Tapi ketika itu tidak berhasil, ya jangan marah gitu loh. Ya hormati orang yang tidak memaafkan. Jangan dibangun framing Pak Haji Faisal itu hukum kan sedang berjalan. Nah, kita harus hormati hukum. Tetapi karena ini menyangkut kemanusiaan, saya sebenarnya sedih ya melihat Mbak Tiara menangis seperti itu. Padahal dulu sudah saya pernah menasehati, bukan menasehati lah, sharing saat itu. Nah, begini menurut saya, ini hanya sekedar masukan aja. Kalau memang mau minta maaf atas ucapan, atas perilaku, atas kesalahan, maka sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik, termasuk menjaga perasaan orang yang dimintain maaf gitu loh. Misal, ya datang aja sama keluarga ke rumahnya Pak Haji Faisal. Toh kan tahu rumahnya Pak Haji Faisal itu di mana gitu kan. Sekalipun Pak Haji Faisal misalnya tidak menemui 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya ditunggu ya aja. Nanti kan wartawan akan banyak datang. Kan itu gitu. Kalau memang betul-betul niat untuk minta maaf. Dan saya yakin
Pak Haji Faisal itu orangnya pemaaf kok. Tapi ketika Mbak Tiara itu minta maaf dengan cara seperti kemarin misalnya, termasuk membuka tentang nyumbang sekian, orang malah menjadi kurang berkenan gitu loh. Ini orang minta maaf kok seperti mempolitisir keadaan. Jadi saya kira itu kalau berbicara tentang Mbak Tiara Marlen, kalau berkaitan dengan proses hukum, ya monggo aja, silahkan kalau memang proses itu berlanjut sebagai bentuk dari resiko. Karena begini, di zaman sekarang ini, di era digital ini, memang ini adalah bentuk, ada hikmah di balik ini semua. Hikmahnya apa? Kita harus berhati-hati untuk ngomongin orang lain ini. Kita harus betul-betul berhati-hati. Karena apa? Karena ada undang-undang ITE itu. Jadi kalau dulu hibah, dusta, itu biasa. Tapi kalau zaman sekarang ini, karena undang-undang dibuat itu untuk melindungi masyarakat, maka ini harus menjadi menjadi perhatian penting, termasuk khususnya Mbak Tiara Marlen. Tidak menutup kemungkinan kita ini juga akan mengalami hal yang sama ketika tidak mampu mengendalikan emosi. Itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga akhirnya berurusan dengan kepolisian. Masih untung itu dikenakan wajib lapor dua minggu sekali. Masih untung itu. Itu karena mungkin hukum mempertimbangkan karena ada anak gitu kan. Nah, ini masih ada kesempatan. Karena apa? Sesuai surat edaran Kapolri bahwa yang namanya delik aduan menyangkut pencemaran nama baik, itu ada namanya restoratif justice. Nah, Mbak Tiara harus menggunakan kesempatan ini untuk betul-betul menjadi orang yang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Yaitu sebaik-baik manusia, setiap anak Adam itu pasti kok mempunyai dosa dan kesalahan. Nah, gimana caranya untuk menebus itu semua? Bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang didolimi tadi itu. Dengan cara ya tadi itu, nggak usah panggil media, datang ke rumah, nggak usah bawa apa-apa ke Pak Haji Faisal. Insya Allah lah, namanya orang beragama itu pasti punya hati, punya perasaan gitu. Tapi ketika itu tidak berhasil, ya jangan marah gitu loh. Ya hormati orang yang tidak memaafkan. Jangan dibangun framing Pak Haji Faisal itu. Ya. Artinya langkah Pak Haji Faisal ini benar ya Gus? Terima kasih sekali. Terima kasih sekali sudah didatangi oleh Gus dari Kediri beserta semua jajaran Ketua BKN Pusat, DKI. Itu suatu kehormatan banget bagi kami. Mudah-mudahan ke depan hubungan saya ataupun silaturahmi saya dengan kawan-kawan yang baik-baik ini semakin meningkat dan semakin baik ke depan. Tapi Pak Haji selama ini melihat artinya Gus Rofi ya sepak terjangin untuk membantu Pak Haji dalam menangani masalah. Ya, kalau menurut saya sih sebagai seorang seorang ulama lah ya, itu memang setelah kisruh ini kan udah jauh ya. Memang sudah harus merasa terpanggil lah hatinya Gus sekali untuk memberikan kebenaran, untuk mengangkat kebenaran supaya jangan ada di antara kami yang tidak paham tetapi tidak ada yang beri petunjuk. Nah, kalau ada yang tidak paham dengan diluruskan oleh Gus, mudah-mudahan semuanya dapat Insya Allah dapat petunjuk lah. Ya.